Fi'il madhi majhul. Nah, fi'il madhi majhul. Fi'il kata kerja. Ubida artinya dia disembah. Yang menyembah siapa? Tidak disebutkan, majhul pelakunya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Shorof halaman 24. Ini masih membahas tentang tasrif usul ya. Tasrif usul yaitu perubahan pokok atau perubahan dasar. Dan tasrif usul ini memiliki 12 pola atau 12 kata. Nah, contoh misalnya jalasa, maka kita menyebutkan semua jenis nama tasrifan, namun yang disebutkan adalah tasrifan pertama saja. Itu namanya tasrif usul. Contoh nasoro, nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansorun, mansarun, minsorun, nusiro, yansoru. Nasoro fi'il madhi ma'ruf, yansuru mudhari ma'ruf, nasron masdar, nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul, sampai habis. Itu nama-nama tasrifan. Jadi tasrif usul itu menyebutkan tasrif yang pertamanya saja di semua jenis tasrifan. Nah, kalau kita mentasrifkan fi'il madhi ma'ruf nasoro, 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 nasoru, nasorot, nasorota, kita tasrifkan fi'il madhi ini dari awal sampai akhir, maka ini dinamakan dengan tasrif far'i. Tasrif far'i. Ada tasrif usul, ada tasrif far'i. Tasrif usul yaitu yang tasrif pokok atau perubahan dasar yang menyebutkan semua jenis tasrifan, namun yang disebutkan cuma tasrifan yang pertama. Fi'il madhi ma'ruf jalasa, fi'il mudhari ma'ruf yajlisu, julusan masdar, jalisun isim fa'il. Nah, itu disebutkan semuanya, tapi yang disebutkan adalah tasrifan pertama saja. Kalau tasrif far'i, contoh apa tasrifan isim fa'il dari jalasa? Nah, maka jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatani, jalisatun. Itu namanya tasrif far'i. Nah, kemudian latihan 1 halaman 24, coba tasrifkan seperti di atas dari kata-kata di bawah ini. Kemudian coba terjemahkan. Nah, contoh misalnya adalah abada. Kan ada tuh sudah maknanya, itu halaman 23. Nah, nasara kita ganti kepada abada. Abada ya'budu ibadatan. Bukan abdan ya, tapi ibadatan. Masdar beda-beda, tidak sama. Masdar harus buka kamus. Jangan disamakan dengan nasron, salah. Sisanya sama, yang berbeda cuma masdar. Kalau nasara masdarnya nasron, kalau abada ibadah. Nah, maka abada ya'budu ibadatan. Abidun ma'budun u'bud la ta'bud. Ma'badun ma'badun mi'badun ubida yu'badu. Nah, maknanya apa? Kalau abada telah menyembah. Kan abada artinya beribadah atau menyembah. Abada telah menyembah. Ya'budu, nah, sedang atau akan menyembah. Ibadatan, penyembahan atau peribadahan. Kan abada beribadah, penyembahan atau peribadahan. Kemudian abidun, yang beribadah. Nah, orangnya ini. Contoh ana abidun Allah. Saya yang menyembah Allah. Ma'budun, yang disembah. Siapa yang disembah? Allah. Abid isim fa'il, artinya yang menyembah. Jadi isim fa'il, isim yang digunakan untuk pelaku. Siapa yang menyembah? Pelaku menyembah siapa? Muhammad misalnya. Nah, yang menyembah bahasa Arabnya abid. Isim fa'il, isim yang digunakan untuk si pelaku. Ma'budun, yang kena sembah atau yang disembah, ini objeknya.
ma'bud. Yang disembah siapa? Allah. Orang musyrikin yang disembah siapa? Berhala misalnya. Dan seterusnya. Nah, ma'bud yang disembah ini umum ya. Ma'bud yang disembah. Orang musyrikin menyembah patung, menyembah berhala. Orang muslim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agama lain menyembah manusia dan seterusnya. Yang disembah, nah ini umum. Siapapun yang disembah, maka bahasa Arabnya adalah ma'bud. Ma'bud, yang disembah. U'bud, sembahlah, ini perintah. Nah, kita menyuruh orang untuk menyembah Allah saja. Wahai seorang muslim, wahai teman, sembahlah Allah saja. Atau beribadahlah kepada Allah saja. Nah, itu perintah. Kita menyuruh orang, beribadahlah kamu kepada Allah saja. Nah, beribadahlah bahasa Arabnya apa? U'bud. Nah, menggunakan fi'il amar. U'bud. Ya, sembahlah. Kemudian fi'il nahi. Nah, ini melarang orang menyembah. La ta'bud, jangan menyembah. Contoh kita mengatakan kepada seseorang, la ta'bud illa lillah. Nah, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Contoh lain, janganlah kamu menyembah patung. La ta'budil asnam. Janganlah kamu menyembah patung. Nah, maka menggunakan fi'il nahi, fi'il yang melarang atau mencegah. La ta'bud, jangan tolong. Apa? Jangan sembah. Kemudian ma'badun, isim zaman. Nah, isim zaman masa atau zaman. Kan abada menyembah. Isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Maka ma'bad, waktu menyembah. Masa menyembah. Kapan kamu menyembah Allah? Kapan kamu terakhir menyembah Allah? Nah, kapan menyembah atau waktu menyembah? Bahasa Arabnya apa? Ma'bad. Isim zaman yang menunjukkan waktu menyembah. Atau isim makan. Nah, isim makan dan isim zaman tasrifannya sama. Maka ma'bad maknanya bisa tempat menyembah atau tempat ibadah, maknanya juga bisa apa? Waktu beribadah atau waktu menyembah. Kemudian mi'bad, isim alat. Artinya apa? Alat menyembah. Dengan apa dia menyembah alatnya? Misalnya orang musyrikin menyembahnya dengan perantara alat batu misalnya. Atau dengan apa dan seterusnya. Orang Syiah kan alat menyembahnya dengan batu Karbala misalnya. Itu alat menyembahnya. Dan semisalnya. Maka alat menyembah, alat ini digunakan untuk menyembah, bahasa Arabnya adalah mi'bad. Itu namanya isim alat. Kemudian yang ke-10 ya, namanya adalah yang ke-11 fi'il madhi majhul. Nah, fi'il madhi majhul. Fi'il kata kerja madhi yang terjadi telah lalu, majhul pelakunya tidak diketahui. Contoh ubida artinya dia disembah. Yang menyembah siapa? Tidak disebutkan, majhul pelakunya. Contoh mereka disembah. Apa bahasa Arabnya mereka telah disembah? Ubidu. Ubidu, misalnya orang-orang soleh disembah, diminta doa. Atau tempat bertawakal. Jadi orang-orang soleh dijadikan sebagai tempat bertawakal. Ini kan menyembah selain Allah. Nah, mereka telah disembah. Apa bahasa Arabnya? Ubida, ubidu. Nah, mereka telah disembah. Yang menyembah siapa? Majhul. Tidak disebutkan atau tidak ada. Itu namanya majhul. Pelakunya tidak disebutkan. Kemudian yang terakhir namanya fi'il mudhari majhul. Artinya fi'il kata kerja mudhari yang terjadi sekarang atau akan datang, majhul pelakunya tidak diketahui. Contoh yu'badu, dia akan disembah atau dia sedang disembah. Atau ada misalnya orang yang dikultuskan, dia mengaku Tuhan misalnya. Saya sedang disembah. Nah, apa bahasa Arabnya? Saya sedang disembah. Menggunakan mudhari majhul. U'badu. Nah, saya sedang disembah. Nah, ini yang menyembah siapa? Tidak disebutkan, majhul. Maka namanya fi'il mudhari majhul. Nah, ini sudah ada halaman 23. Cara mengartikan setiap tasrif usul. Tinggal antum harus tahu
Ini penggunaannya untuk apa, bagaimana, kalau menyuruh bagaimana, untuk pelaku bagaimana, dan seterusnya. Maka harus bisa. Nah, kemudian perhatian. Nah, kita baca halaman 24. Pola dasar masdar tidak selamanya fa'lan. Nah, ini untuk tasrif usul, maka masdar polanya tidak sama, tidak boleh dikias. Polanya tidak sama, tidak boleh dikias. Kalau abada bukan abdan, tapi ibadatan. Kalau qatala masdarnya qatlan. Kemudian kalau nasara nasran. Yang lain yang beda, apalagi contohnya? Qa'ada yaq'udu qu'udan, duduk. Qa'ada yaq'udu qu'udan, masdarnya beda-beda. Nah, maka khusus untuk masdar, maka tidak bisa kita kiaskan, tidak boleh disamakan. Kalau apa tadi? Qatala. Nah, masdarnya qatala yaqtulu, maka qatlan. Nah, ini masdar ya. Nah, maka ini harus tahu kita apa arti masdar ya. Maka buka halaman sebelumnya. Kalau abada, nah abada ya'budu. Nah, ibadat sisanya sama, isim fa'il, isim maf'ul sampai habis sama. Namun kalau masdar beda-beda. Maka ini ibadatan. Bagaimana tahunya? Harus buka kamus. Nah, buka kamus kemudian kita hafal. Ibadah masdar. Bukan abdan. Abdan itu bukan masdar. Ibadah masdarnya. Ibadah, kita beribadah kepada Allah. Itu masdar. Kemudian qa'ada. Nah, duduk artinya. Qa'ada yaq'udu. Makanya bangku, bahasa Arabnya bangku. Mak'adun. Selain kursi, mak'adun. Mak'adun, isim makan, tempat duduk. Qu'udan. Nah, beda-beda. Jangan disamakan abdan, qa'dan, disamakan dengan qatlan, jangan. Maka masdar beda-beda. Harus buka kamus, kemudian kita ingat. Nah, ini beda-beda, tidak sama. Itu namanya masdar. Dan memaknai masdar tidak kita maknai dengan ada masa. Apa qatlan? Ya, maknanya membunuh. Contoh, membunuh 5 hewan dianjurkan. Ada 5 hewan yang tertentu, yaitu cacak, burung gagak, tikus, kemudian anjing hitam, kalbul akur, burung gagak. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Qatlu. Nah, menggunakan masdar. Misal qatlu hayawan yang 5. Nah, ini menggunakan masdar. Maka terjemahnya apa? Ya membunuh. Jangan telah membunuh, jangan sedang membunuh, jangan sekali membunuh, jangan dia membunuh. Maknanya apa? Cuma membunuh. Ini namanya masdar. Beda kita menerjemahkan dengan qatala, dia telah membunuh. Kemudian yaqtulu, sedang atau akan membunuh. Harus ada domirnya, harus ada masanya. Kalau masdar tidak ada domir, tidak ada masa. Maknanya apa ya? Cuma membunuh. Abada ya'budu ibadatan, ibadah, penyembahan. Qa'ada yaq'udu qu'udan, duduk, gitu saja. Kalau qa'ada, dia telah duduk. Yaq'udu, dia sedang atau akan duduk. Ini fi'il madhi. Ini fi'il mudhari. Ini masdar. Kita harus tahu penggunaannya, cara menggunakan kata-kata ini. Isim fa'il, bagaimana penggunaannya? Sesuai dengan namanya, fa'il kan pelaku. Isim yang digunakan untuk pelaku. Isim maf'ul yang kena perbuatan. Siapa yang mukul? Nah, siapa yang mukul bahasa Arabnya apa? Yang memukul. Doribun. Ana tidak menyebutkan siapa yang telah memukul. Kalau telah memukul, doroba. Tapi siapa yang memukul? Tidak ada masanya. Berarti isim fa'il. Kemudian, siapa yang dipukul? Berarti isim maf'ul. Ana tidak mengatakan siapa yang telah dipukul. Kalau telah dipukul berarti fi'il madhi majhul duriba. Nah, itu kita harus tahu, harus bisa membedakan yang mana ada masanya, yang mana yang tidak ada masanya. Kalau fi'il ada masanya.
Kalau isim itu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, tidak ada apa? Masanya. Maka jangan diterjemahkan ada masanya. Nah, kemudian tadi pola dasar masdar tidak selamanya fa'lan. Terkadang sama kayak qatala, qatlan sama, nasara, nasron sama. Namun ada yang beda. Abada ya'budu ibadatan, qada yaqudu qu'udan. Sisanya sama. Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi sama. Contoh qatala. Qatala yaqtulu qatlan, qatilun, maktulun, uqtul, la taqtul. Sampai habis sama. Abada ya'budu ibadatan, abidun, ma'budun, uqbud, uqtul, la ta'bud, la taqtul sama. Yang beda cuma apa? Masdar. Nah. Karena masdar termasuk yang tidak beraturan. Masdar apa? Tidak beraturan. Maka beda-beda cara mengetahuinya. Buka kamus, kemudian kita ingat. Untuk ini disebutkan, untuk mengetahuinya dengan pasti dapat melihat kamus bahasa Arab atau dengan pengalaman membaca. Jadi ingat, tahu ketika ada membaca hadis misalnya atau ini masdar kemana, kita tahu dari situ, tahu dari pengalaman membaca. Contoh, nah ini disebutkan kharaja, keluar, kharaja yakhruju khurujan, masdarnya khuruj. Ayo kita khuruj 40 hari aja. Nah, khuruj itu masdar. Khuruj itu masdar. Apa arti khuruj? Keluar dari sini ke sana misalnya 3 negara. Itu khuruj keluar. Wakila. Itu masdar. Ya, mereka menggunakan istilah bahasa Arab menggunakan masdar. Menulis, kataba yaktubu kitaban. Nah, masdarnya kitab. Nah, kan kitab itu tulisan. Ini kitab loh. Itu masdar. Isinya apa? Tulisan. Kitab dari kataba yaktubu. Menulis artinya. Kalau kitab tulisan. Nah, atau penulisan, yaitu sesuatu yang ditulis. Kemudian kitaban bukan katban, ya, atau kutuban kita kias ke atas khurujan, tidak boleh. Masdar harus kita harus buka kamus. Terkadang sama, terkadang beda. Masuk, dakhala yadkhulu dukhulan, dukhul masuk. Masuk Pak Eko, ini dukhul menggunakan masdar. Contoh kita misalnya masuk masjid. Nah, dukhulul masjid bukan dakhalal masjid. Kalau dakhala dia telah masuk masjid. Kalau masuk masjid, di antara adab masuk masjid, nah berarti menggunakan apa? Masdar. Min adabi dukhulil masjidi, menggunakan masdar. Jangan menggunakan min adabi dakhala, nggak bisa. Ya, tidak bisa, harus menggunakan masdar. Tidak ada masanya, tidak ada domir. Paham? Ya, kalau paham ya. Min adabi dakhala ya paham ya. Maksudnya paham. Kemudian kafara yakfuru, nah kufran bukan kafran tapi kufran. Kufur kepada Allah itu masdar. Dia telah kufur. Nah, itu masdar. Yang kelima sujud, sajada yasjudu sujudan. Nah, kalau abada ibadatan itu masdarnya beda-beda. Maka harus buka kamus atau pengalaman membaca. Nah, latihan 2. Nah, latihan 2 ini antum cuma merujuk ke halaman 23 saja. Itu kan Nasara itu. Nah, bawahnya ada fi'il madhi maklum nama-namanya. Nah, ini sebutkan sigat atau bentuk kata di bawah ini. Contoh uqbud itu tasrifan apa? Jenis tasrifan apa? Fi'il amar. Nah, nama-namanya ya. Di sini kan cuma ini, ana tambah artinya apa? Nah, sebutkan jenis tasrifannya apa? Artinya apa? Antum tinggal kias ke halaman 23 Nasara. Nasara kan menolong. Kalau Nasara telah menolong. Yang suruh akan atau sedang menolong. Nasron pertolongan. Maka maknanya juga harus tahu sehingga kita bisa membuat kosakata sendiri. Makbul Abu Akila, apa jenis namanya itu? Tasrifan apa? Makbul.
Makan gitu. Makan. Isim zaman itu mana? Isim. Nah, cari di sini nah. Halaman berapa? Halaman ini. Nah, halaman 23 paling gampang. Abu Akila. Itu Makbul itu perhatikan polanya sama dengan apa makbul. mansurun. Nah, ayo. Kalau mansurun mana wawunya reda makbulun. Oh, ini Harokat. maf'ul. Isim maf'ul. Artinya apa Abu Akila? Kalau fi'il madinya qabila. Nanti kita akan membahas ada yang fa'ala, ada yang fa'ila. Artinya menerima. Qabil tu nikah, saya telah menerima nikahnya. Itu fi'il madi. Qabila. Berarti menerima artinya. Kalau makbul berarti apa? Yang ditolong. Yang diterima. Yang diterima. Ya. Makbul insyaallah, diterima insyaallah. Oh, itu. Misalnya David ngirim berkas makbul insyaallah. Semoga makbul. Apa? Semoga diterima. Ya. Kemudian David. Nah, jangan berurutan. Kalau berurutan antum siap. Makhrajun David di tengah di atas. Makhrajun. Nah, apa yang sama dengan nasara? Nah, harokatnya sama, hurufnya 4 huruf juga, diawali dengan mim. Ayo, David. Isim zaman. Satu lagi yang sama. Oh, isim makan. Di dua berarti isim zaman dan isim makan, sama tasrifannya. Artinya apa kalau isim zaman? Itu kharajatnya keluar. Oh. Yang satu isim makan, tempat Tempat keluar, bagus. isim alat. Bukan isim zaman. Isim zaman waktu keluar. Nah, makanya exit bahasa Arabnya apa? Makhraj. Entry itu keluar apa keluar? Exit kan? Nah, exit bahasa Arabnya makhraj. Tempat keluar. Exit. Entry itu apa? Entry masuk. Jadi kalau misalnya kita ke bandara Arab Saudi, itu exit bahasa Arabnya makhraj, keluar, tempat keluar. Kemudian irsyad misporun, terakhir di atas, paling kiri. Isim alat. Mistorun itu artinya satoro, artinya menggaris. Kalau mistorun penggaris ya. Alat menggaris ya. Kan isim alat. Berarti mistar nih bahasa Arab salah. Iya, mistar bahasa Arab. Mistor alat menggaris ya, penggaris maksudnya. Alat untuk menggaris. Itu isim alat, Bakilah. Mistor isim alat. Ya, Mas Daud. Nadhron. Nah, nadhron. Masdar. Ya. Artinya nadhar itu memandang. Ya, nadhron artinya memandang. Ya. Menadhar. Berarti memandang. Iya, memandang wajah perempuan. Nadhar itu masdar. Iya. Nadhar. Ya, harokatnya boleh nadhrun, nadhron, nadhrin boleh. Yang jelas dia wazan fa'lun, tapi harokat akhirnya boleh fa'lun, fa'lan, fa'lin. Boleh juga pakai alif lam. An-nadhru, al-julusu boleh. Yang jelas polanya julus, fa'al, polanya seperti itu. Masdar berarti nazrun tuh. Masdar benar. Iya. Masdar itu kan banyak. Abu Nadhar. Menggunakan masdar. Mas, saya mana mantu Mas? Ya? Hairul. Mana yuk? Marzuqun. Tengah ke kiri. Di tengah ke kiri. Marzuq. Tengah tapi ke kiri. Nah, maktalun marzuqun. Halaman 24. Ya. Marzuqun. Ya. 5 huruf. Harokatnya perhatikan sama dengan mim. Awalnya fathah, yang kedua sukun, yang ketiga dhamma. Isim maf'ul. Razaqah itu artinya memberi rizki. Kalau marzuq
Kalau razaqah memberi rizki. Kalau marzuk Yang diberi. apa situ? Isim maf'ul coba artinya apa? Kalau mansur kan yang ditolong. Kalau marzuk yang diberi rezeki. diberi rizki. Yang memberi rizki apa? Isim fa'ilnya. Razik. Razik yang memberi rizki. Yang maha memberi rizki Razzaq. Wazan fa'al. Razzaq itu di nahwu. Ada namanya sigat mubalaghah. Kita ingin menunjukkan makna yang sangat atau banyak. Alim yang mengetahui. Yang sangat alim, allamun. Allam. Itu bukan sigat mubalaghah namanya. Sama seperti ini. Razik memberi rizki. Yang maha memberi rizki Razzaq, nama Allah. Sama itu sama. Ditambah taukid itu semakin tinggi namanya itu. Semakin tahu, semakin alim. Ibnul Qayyim itu al-allamah. Al-allamah Ibnul Qayyim. Yang sangat alim. Sama maknanya sigat mubalaghah. Kemudian nasirun. Abu Aqila, nasirun. Sudah ada nasirun, ganti-ganti. Kutiba. Ayo. Yang rokatnya sama cari yang mana? Kutiba. Ketiba ayo. Fi'il madi majhul. Nah, katabar artinya menulis. Kalau kutiba Telah ditulis. telah ditulis, bagus. Katabat telah menulis, kutiba telah ditulis. Kemudian kafirun, David. Kafirun. Kafirun. Isim fa'il. Kalau kafaro ya kafir, ingkar artinya ingkar atau tidak percaya. Berarti kafirun artinya apa? Yang kafir ya. Yang kafir atau yang ingkar, yang tidak percaya. Kemudian la tanzur, Irsyad. Iya, kalau ada la tuh pasti itu sudah. Pasti jawabannya apa tuh, Irsyad? Nahi. Nah, nahi la itu bukan nafi ya. Kalau nafi tidak. Kalau nahi la-nya artinya berartinya apa? Jangan. Nazar itu memandang. Berarti la tanzur. Jangan memandang. Jangan memandang. Atau jangan nazar. Kan jangan nazar lawan akhwat itu di ciribuannya. Nah, bahasa Arabnya la tanzur ila hadhil nah atau hadhil mar'ah misalnya. La tanzur, jangan nazar. Nah, menggunakan. Jadi kalau ada la pasti fi'il nahi sudah. Jangan ya. Kemudian usjud. Nah, Mas Daud. Usjud. Fi'il amar. Artinya apa? Sajadah kan sujud. Usjud? Sujudlah, iya. Usjud ya. Wasjudu apa? Wasjudu wa'budu ya. Ayatnya itu. Wa'budu wasjudu. Sembahlah kalian dan sujudlah kalian. Jadi tasrifannya ada usjud, usjuda, usjudu. Ana misalnya nyuruh antum 5 orang sujudlah. Bukan usjud salah, tapi usjudu. Nanti kita akan belajar itu cara membikinnya. Menyuruh orang satu berbeda dengan 2 orang, Abu Aqila. Ana menyuruh antum sujud, usjud. Tapi ana menyuruh antum sama Irsyad, usjuda tasrifannya. 3 orang, usjudu. Seorang perempuan, usjudi. Kan sama lah bahasa Indonesia. Sujud misalnya, sujudlah sama bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab beda-beda. Kemudian maktalun. Mas Hairul. Hairullah karena panjangnya. Khairul Rahimin. Maktal. Ya. Lain. Bukan masdar. Maktalun. Di samping marzuk. Ya, maktalun. Maqtalun. Ya, yang sama. Isim apa? Semakan satu, yang sama lagi? 2 sama tuh. Nah, isim zaman jadi sama ya, isim zaman dan isim makan itu sama polanya. Kalau isim zaman, maktalun artinya apa?
Qatala membunuh. Kalau isim zaman, maktalun artinya Isim zaman. nah, Membunuh ya. Oh. berarti ya. Ya, berarti tinggal tambah waktunya. Waktu kan zaman kan waktu, zaman itu waktu. Berarti waktu membunuh. Kalau isim makan, Tempat membunuh. nah tempat membunuh. Biasanya maktal itu diterjemah, misalnya ada peperangan, maktal tempat pembantaian. Misalnya orang banyak meninggal tuh, banyak orang mati. Ini orang tuh dibunuh massal misalnya. Di tempatnya mana? Nah tempatnya itu disebut dengan maktal, tempat pembunuhan atau tempat pembantaian. Setelah sapu itu berarti bisa dalam bahasa Arab. Nah sapi tempat membunuh lah namanya, menyembelih bang, mazbah, tempat menyembelih kalau sapi. Kurang tepat bang membunuh. Ini kebanyakan setelah sapi aja, berarti ini bulan sapi. Oh. Tempat menyembelih, tempat mazbah, tempat menyembelih. Maktal kurang cocok ya. Maktabun. Meja, tempat menulis. Perpustakaan. Itu maktabatun, pakai ta marbutoh. Iya. Nah, jadi tak marbutoh itu fungsinya menunjukkan makna banyak. Banyak meja. Perpustakaan itu banyak sedikit mejanya. Banyak orang membaca. Menunjukkan makna banyak. Tak marbutoh. Oh, kayak itu. Iya. Jadi kayak maktabun itu isim makan. Artinya apa? Tempat menulis. Kan kata bang menulis. Tempat menulis di mana Bakila? Meja. Meja. Diartikan langsung meja. Kemudian Bakila yurzaku. Nah, iya. Yurjaku. Nah. Ini Ibnu apa namanya? Ilmu dohik. Dari apa? Maklum. Salah. Kemudian majhul. Ya, artinya apa? Eh, Kalau razaqo kan memberi rizki. sedang diberi. Sedang diberi? Sedang diberi rezeki. Hah? Sedang diberi rezeki. Atau akan? Atau akan diberi rezeki. Ya, fi'il mudhari itu dua, sedang atau akan. Kalau majhul, sedang diberi rizki atau akan diberi rizki. Coba Yunsor apa artinya Bakila Yunsor? Akan atau sedang, kita ulang. Berarti akan atau sedang diberi rizki. Iya. Kemudian David almarhum. Nah, Oh. almarhum. Nah nanti sebutkan kenapa kita nggak boleh orang meninggal itu kita menyebutkan almarhum. Nah, jawab dulu ini. Kita lebih diperintahkan menggunakan fi'il madhi rahima, bukan isim maf'ul. Apa almarhum? Pakai alif lam David, nggak ngaruh ya. Alif lam. Pakai alif lam tuh nggak ngaruh. Antum hilangkan aja alif lamnya. Alif lam hilangkan aja alif lam. Jadi kalau tidak ada alif lam pakai tanwin dia marhumun. Nah ya. Yang sama harokatnya ada wawunya. Ada alif lamnya. Jangan alif lam anggapnya tidak ada. Oh, isim maf'ul. Ya isim maf'ul. Rahimah itu artinya mengasihi atau ya merahmati. Berarti kalau almarhum apa? Yang dikasih atau yang dirahmati. Kalau kita mengatakan kepada mayit almarhum yang dirahmati, berarti kita memastikan. Nggak boleh. Rahimah menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi namun maknanya adalah doa. Semoga Allah merahmati dia. Karena kita nggak tahu ini rahmati apa enggak. Yang perkara gaib. Namun boleh mendoakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Kita nggak boleh memastikan. Masalah orang mendapatkan rahmat atau orang mendapatkan azab pun nggak boleh kita pastikan. Misalnya apa? Al-ma'dzub misalnya, yang diazab. Nggak boleh yang diazab si fulan. Berarti orang muslim. Kita mengatakan dia diazab tidak boleh, dirahmati pun tidak boleh. Maka mendoakan boleh. Semoga Allah merahmati dia. Makanya almarhum tidak boleh dikatakan kepada mayit. Kita mengikuti para ulama rahimahullah, di kitab-kitab itu rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Itu yang benarnya itu. Ya, tidak memastikan tapi mendoakan, harapan. Kemudian miftahun. Ini sama seperti mi'rajun miftahun. Ini kemarin ada nggak penjelasan isim? Itu isim alat ya. Jadi isim alat itu boleh ditambah alif. Nah, kan min sorun tuh. Terkadang dia di sini tidak dijelaskan ya. Terkadang dia boleh ditambah alif.
Seperti contohnya apa? Miftahun. Fathah artinya apa fathah? Membuka. Isim alat kan seharusnya miftahun. Namun masyhurnya dengan ditambah alif dan itu boleh. Namun tidak semuanya ditambah alif. Orang Arab saja yang terkadang atau bahasa Arab ketika fathah isim alatnya mereka menambah dengan alif. Maka miftahun artinya apa? Alat membuka. Apa alat membuka? Kunci. Maka kunci bahasa Arabnya apa? Miftah. Miftah. Ada masjid Miftahul Jannah, kunci surga. Nama orang Miftah. Miftahul Khair, kunci kebaikan. Itu isim alat. Alat membuka. Secara harfiah alat membuka. Namun itu isim alat yang ditambah dengan alif. Secara kias kan miftahun cepat. Namun ternyata ketika di bahasa Arab ditambah dengan alif. Sama dengan mi'raj. Ini ada mi'raj. Mi'rajun ini di samping la tanzur, sebelah kanan, tengah. Mi'raj. Araja itu artinya naik. Mi'raj secara harfiah ya, artinya alat naik. Alat naik. Secara harfiah maknanya alat naik. Ya bisa tangga atau apa namanya? Batu-batu yang untuk naik. Nah, buruk alat untuk naik. Rasulullah menggunakan buruk untuk naik ke langit, ke atas langit. Isra. Makanya Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Naiknya menggunakan buruk, mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke langit. Itu menggunakan itu berjalan. Asra yusri. Artinya berjalan. Maksudnya Allah yang menjalankan. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan yaitu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menggunakan masdar. Isra, asra, yusri, isra'an. Isra itu masdar. Isra dan mi'raj lah. Iya, naik. Alat untuk naik ya menggunakan apa? Buruk. Berarti selain apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim maf'ul, isim fa'il itu pokoknya selain itu berarti masdar ya polanya ada. Iya. Jadi ada namanya di dalam nahwu itu ada namanya, kita kada belajar yang kuning itu. Ada namanya isim jamid, ada isim mustaq. Isim mustaq itu berarti isim ini diambil dari kata lain, diolah dari kata lain. Nah, ini yang kita belajar shorof ini isimnya diambil dari kata yang lain. Misalnya kutiba diambil dari kata kataba, maktubun dari kata kataba, katib dari kata kataba. Ada yang tidak diambil dari kata yang lain. Kayak misalnya rojulun, seorang laki-laki, itu tidak diambil dari kata-kata yang lain. Tidak diserap dari kata yang lain. Itu namanya jamid. Jadi terkadang kalimat itu ada yang jamid dan ada yang mustaq. Jadi tidak mesti selain yang di sini berarti masdar, enggak. Dia bisa aja jamid tadi, yang tidak diserap dari kata yang lain. Kata dasar. Nah, yang kita pelajari ini, tasrif usul ini namanya mustaq. Ketika ditanya, ini nahwu, pembahasan nahwu. Ketika ditanya nasirun, itu diambil dari kata nasoro. Mansorun dari kata nasoro. Unsur nasoro. Tapi kalau rojulun, enggak ada serapan kata apapun. Nah, jadi ya terkadang dia bisa masdar atau kata yang lain. Yang jamid tadi bukan dari tasrif usul ini. Nama-nama binatang, nama-nama buah itu jamid. Kayak pisang, mauzun, tidak ada dari kata apapun. Beda dengan maktab, dari kata-kata ba. Alim, alima. Ma'ruf, arofa. Irsyad, arsyada. Itu namanya mustaq. Yang ini mustaq ini, serapan kata yang lain. Ada. Ya. Terus rizqan. Nah, rizqan. Nah, kalau di sini berarti kalau bukan isim fa'il berarti masdar. Kalau apa latihan di sini. Kalau kalimat di luar, di lain sini, Al-Qur'an Sunnah ada yang mustaq, ada yang jamid. Kayak makna ilah. Itu dari kata ma'luh.
berarti mustaq dia. Ilah bimakna ma'luh, yang ma'luh maknanya ma'bud, yang disembah. Ma'bud ilah. Jadi rizqon artinya apa ya? Kebaikan. Masdar dari razaqah, memberi rizki. Ya rizki, maknanya rizki. Rizqun boleh rizki. Jadi nggak mesti rizqon. Boleh ar-rizqu pakai alif lam. Ar-rizqa, yang penting polanya rizq kayak itu. Oh, iya. Pakai alif lam boleh. Kan kalimat itu ketika dia pakai tanwin, maka pakai alif lam. Boleh pakai alif lam. Kalimat isim itu ketika dia pakai tanwin, maka dia boleh pakai alif lam. Kitabun al-kitabu, julusun al-julusu, julusan al-julusa. Boleh pakai tanwin, maka boleh juga pakai alif lam. Secara makna ada perbedaan. Nah, itu di nahwu itu. Kalau pakai tanwin namanya nakiroh, kalau pakai alif lam namanya ma'rifah. Nah, contoh kayak gini nah. Perbandingannya kayak gini. Contohnya talib aja, siswa. Nah, ini yang pakai talibun, ini pakai ini pakai alif lam, ini pakai tanwin. Ini di yang nahwu kita tuh lu apakah ada ma'rifah nakirah penjelasannya? Contoh misalnya nah jalasa. Ini sama-sama jalasa. Tidak ada yang beda loh. Yang beda ini pakai tanwin, ini pakai alif lam. Kalau dia pakai tanwin, nakirah itu umum. Kita tidak mengenal siswa ini siapa. Terjemahnya bagaimana? Telah duduk seorang siswa. Tidak kita tentukan. Misalnya anak tidak kenal ada seorang siswa di situ. Anak kada tahu namanya, tapi anak tahu dia adalah seorang siswa. Tapi kada tahu namanya, kada tahu kelas berapa. Ketika anak sebutkan itu umum, telah duduk seorang siswa, maka talibun. Ketika ada siswa itu kenal, anak kenal inya, telah duduk siswa itu atau siswa tersebut, maka menggunakan alif lam. Telah duduk siswa tersebut. Tersebut itu berarti kita sudah tahu siapa dia. Misal kita misalnya berbicara tentang siswa namanya David. David. Ranking 1 di Madinah. Kalau jar kita siswa itu nah duduk tadi di sini jar. Maksudnya siapa? David. Maka menggunakan alif lam. Kita sudah tahu yang kita maksud siapa. Ini namanya ma'rifah, ini namanya nakirah. Kalau nakirah itu umum, kalau ma'rifah itu sudah diketahui kita. Maksud kita ini siapa sudah tahu. Maka menggunakan alif lam. Itu nanti di nahwu itu. Makanya misalnya khairun, misalnya tentang hadis khairun yang memakai tanwin, maka itu umum semua kebaikan, tidak satu kebaikan saja. Nanti mamanya seperti itu para ulama. Ketika berbicara tentang balasan amal kebaikan, ternyata Rasul menyebutkan dengan tanwin nakirah, maka umum kebaikan dunia, kebaikan akhirat masuk. Tidak pakai alif lam, tetapi pakai tanwin. Sama kayak firman Allah, inna ma'al usri yusron. Yang usurnya pakai alif lam, yang yusronnya pakai tanwin. Itu ada rahasianya. Itu ditafsir, Bang. Itu ada rahasianya. Itu berkaitan dengan ilmu nahwu tadi, alif lam nakirah dan ma'rifah. Kemudian su'ila. Apa su'ila? Gampang ini su'ila. Fi'il madhi majhul. Sa'ala bertanya. Kalau sa'ala telah bertanya, kalau su'ila telah ditanya. Ini di hadis banyak su'ilan nabiyyu. Nabi pernah ditanya. Su'ila rasul, Nabi pernah ditanya. Yang menanyakan enggak? Tidak disebutkan, majhul dia. Padahal yang bertakon itu perawi hadis itu. Tapi dia mengungkapkan dengan majhul. Padahal si dinang bertakon. Seperti itu Wakila. Ya, menjaga. Wallah alam apakah menjaga bagaimana kurang tahu. Kadang sahabat yang meriwayatkan hadis itu dia menggunakan orang ketiga. Nabi ditanya, padahal yang bertanya dia. Wallah alam rahasianya para sahabat seperti itu. Kemudian sobirun. Sabirun, ayo. Isim. Kalau pakai tanwin sudah pasti isim. Tinggal isim apa? Ketika itu pakai tanwin kan ada isim. Pasti isim sudah. Tinggal isim apa? Isim fa'il. Nah, isim fa'il kalau sobaro kan telah sabar. Kalau sobir yang sabar.
Banyak ngaran orang sobir. Maknanya bagus, mudahan penyabar anaknya. Sobir ya, sobir. Itu masdarnya, sabron, sobri, kesabaranku. Sobron, sabara, yasbiru, sobron. Masdar. Pakai fathah, tanwin fathah. Sobron. Jadi sobirin tuh Nah, sobirin itu isim fa'il. Sobirun, sobironi, sobiruna. Tapi mansub sobirin. Kan jamak muzakkar salim sobiruna, jamak muzakkar salim. Itu rafa dengan waw, nasab dengan sobirin dengan ya. Kayak mukminuna, mukminina. Jadi ini masih berkaitan dengan nahu. Apa tasrif sobirun isim fa'il? Sobirun, sobironi itu musanna dengan alif. Sobiruna. Ketika dia mansub sobiron, sobiroini, sobirina. Itu berkaitan dengan tanda-tanda nasab tuh. Sobirina. Paman birin, sobirina asalnya. Itu jamak, orang-orang yang sabar. Sobirin. Syakir isim fa'il. Orang yang syukur. Syakara yashkuru. Syukron. Maksudnya syukron. Syakirun. Ada nama orang Syakir. Syakir Daulay. Syakir isim fa'il, orang yang bersyukur. Ada nama orang Syukron. Ada nama orang. Kiai Syukron Ma'mun. Nah, Syukron masdar. Syukron masdarnya. Bersyukur artinya. Syakara yashkuru. Ya, syakara yashkuru. Syakira itu masdar isim fa'il yang keempat. Kan syakirun, syakirani, syakiruna, syakiratun. Nah, kalau ini kan syakirah. Tapi kalau Latin, haknya hilang, boleh. Syakira, itu bagus nama pembunyian. Syakira. Kayak Halima, tanpa hak. Boleh, Latin seperti itu. Karima, padahal karimatun. Madina, nah, padahal Madinatun, karena Latin hanya dibuang. Enggak apa-apa. Tapi nanti ketika kita tuliskan bahasa Arab anak, maka pakai tak marbutoh. Karena dia mu'annas, perempuan. Syakira, kalau Syakira Syakira gitu aja. Syakira dalam bahasa Banjar apa? Syakira supaya. Syakira. Iya, Syakira. Itu Syakira. Sekiranya. Kemudian sobir manzorun. Isim zaman atau makan. Manzor. Biasanya diterjemahkan pemandangan. Ya, tempat memandang ya pemandangan. Kalau isim makan kan tempat memandang. Ya pemandangan. Pemandangan di gunung indah. Manzarul jabal jamil. Pemandangan gunung indah. Itu asal secara harfiahnya isim makan, tempat memandang. Tempat memandang ya pemandangan maksudnya. Manzarun jamil, pemandangan yang indah. Nazirun, nah ini orang yang nazar Abu Akila. Nah, orangnya, pelaku nazar tadi, nazirun yang menazar atau yang memandang. Nazir. Yang menazir siapa? Itu yang secara bahasa Arabnya. Tapi kan yang menazar siapa? Yang menggunakan masdar. Tapi Latin ya nggak apa-apa lah. Nazirun isim fa'il. Yang memandang. Yang memandang. Nah ini ada terjemah nih, perhatikan. Qabila menerima. Oh yang tadi makbul kan? Qabila menerima. Berarti kalau makbul yang diterima. Makbul insyaallah diterima insyaallah David. Mudahan makbul insyaallah David jarna. Mudahan diterima ya. Nazara melihat berarti apa tadi? Nazran ya melihat. Kalau manzur yang dilihat. Nasara menolong, mansor di sini ada enggak nasara? Nasir ya, yang menolong. Contoh Imam Ahmad gelarnya Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah. Apa yang menolong? Sunnah. Nasiruddin, itu gelar Syekh Albani Nasiruddin, yang menolong agama. Hah? Nizar. Nizar itu nama keturunan Nabi yang keberapa Nizar itu? Ada. Kalau Nazrun artinya qalilun sedikit, Bang. Nazrun. Kalau Nazrun ya, sedikit artinya. Ana ada lihat kamus Nizar itu bercahaya kalau di kamus online tuh. Artinya cahaya. Walau alam Nizar. Walau alam kurang tahu apakah itu master atau jamid kah, kurang tahu. Ada di kamus maknanya bercahaya. Kemudian
kharaja makhraj tadi ya. Kan kharaja keluar, makhraj berarti tempat keluar atau exit. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya. Kataba menulis, mana kataba? Kutiba. Nah, telah ditulis. Kemudian kafara kufur, mana? Kafir berarti apa? Yang kafir. Qul ya ayyuhal kafiruna itu isim fa'il. Kafirun, kafirani, kafiruna. Namun pakai alif lam. Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahnya apa? Wahai orang-orang yang kafir. Kemudian bukan orang-orang yang non-muslim. Langsung istilah syar'i jangan dirubah. Wahai orang-orang yang kafir. Ini dirubah dengan non-muslim. Kurang. Iya. Istilah syar'i nanti tenggelam. Istilah syar'i kayak kafir, bid'ah itu nanti kalau dirubah tenggelam nanti. Rasul yang menyebutkan, Allah di Al-Quran, jangan dirubah-rubah istilah syar'i ya. Tapi harus tepat dikeluarkan, itu yang salahnya terkadang. Jadi nggak enak didengar karena dilepaskan kepada orang yang salah. Bid'ah pada kada bid'ah, kafir pada kada kafir, itu yang jadi masalah. Makanya melepaskan kalimat-kalimat syar'i itu harus tepat. Harus tepat, karena kalau sembarangan. Kemudian fataha, membuka, miftah tadi, alat membuka. Ini dengan menambah alif ya sebelum huruf terakhir, itu boleh. Miftah. Tapi tidak semua, secara asal kan tidak ada alif. Namun ternyata kunci alat membuka dalam bahasa Arab ternyata dengan menambah alif. Sama seperti mi'raj, alat naik. Miftah, alat membuka yaitu kunci. Kemudian menggaris satoro. Nah, tadi mistor, alat menggaris, yaitu penggaris. Aroja naik, aroja sama, naik ke langit. Aroja naik artinya. Kalau isim alatnya berarti mi'raj, alat naik. Sajadah, sujud, usjud. Nah, artinya apa? Sujudlah. Ya. Aroja ya aroja. Qatala, membunuh. Mana tadi? Maktal ya. Maktalun ya, qatala. Mana qatala? Ya, maktalun di tengah. Isim zaman dan makan. Isim zaman, waktu membunuh. Ini biasanya kalau persidangan di pengadilan. Kapan membunuhnya? Waktunya kapan? Nah, menggunakan maktal. Tempat membunuhnya di mana? Nah, menggunakan maktal juga. Menggunakan maktal. Kemudian razaqa, memberi rizki. Berarti marzuk, yang diberi rizki. Kalau razik, yang memberi rizki. Rahimah, menyayangi atau merahmati. Ya, menyayangi atau masdarnya apa? Rahimah. Rahmat. Rahimah yarhamu rahmatan. Nah, jadi rahmat itu masdar. Rahmat sayang. Ya, rahmatan. Rahimin itu isim fa'il. Rahimun, rahimani, rahimuna. Tapi ketika mansub dengan ya rahimina. Sama kayak sobirun, sobirin. Sobirin, paman birin. Itu mansub dengan ya. Kalau rafa'nya kan dengan waw. Itu jamu muzakkar salim. Rafa'nya dengan waw, sobiruna. Mansubnya dengan ya, sobirina. Rahimuna sama rahimina. Ya, isim fa'il. Rahimah, banyak nama perempuan. Isim fa'il juga. Rahimun, rahimani, rahimuna, rahimatun. Atau rahimatun bisa juga. Kemudian sa'ala, bertanya. Berarti kalau ditanya apa? Su'ila. Ini penulisannya salah, ini bukan salah, bukan seperti itu. Ini sa'ala seperti ini. Nah. Balik lah. Bukan, ini kaidahnya ada ini, bukan seperti ini salah. Ini salah. Yang benar. Jadi kaidah menulis bahasa Arab Hamzah pun ada kaidahnya Bu Akila. Itu namanya imla. Tata cara penulisan yang benar, titik, koma, hamzah. Terkadang kita bingung, contoh misalnya soal. Kan pertanyaan. Soal itu gimana? Kayak gini kah? Kayak gini kah? Nah, soal. Atau kayak gini kah? Pakai waw kah? Pakai alif kah? Kayak ya kah? Yang di tengah. Paling bawah. Oh, iya.
Jadi yang dilihat itu hamzahnya harokatnya apa dengan yang sebelumnya. Ya, jadi ada ini berapa Ustaz? Kita ada kaidahnya. Jadi harokat yang paling hebat, yang paling kuat dalam masalah hamzah ini ya. Apakah dengan waw kah, dengan alif kah, dengan ya kah? Yang paling kuat itu yang pertama kasrah. Yang kedua dhammah. Yang ketiga fathah kemudian sukun. Jadi yang paling kuat kasrah. Kalau hamzahnya harokatnya kasrah atau sebelumnya kasrah, maka seperti ya. Nah kayak gini nih. Jadi su'ila benar su'ila. Seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena dia kasrah. Oh, Ya, seperti ya. Soal kenapa soal dengan waw? Dengan dhammah. Karena sebelumnya dhammah. Dhammah lebih kuat daripada fathah. Ini fathah. Ya, ini paling kuat kasrah dulu. ya. Baru dhammah, baru kasrah. Nah, soal. Wakila. Jadi kayak sa'ala. Nah, sa'ala kan dua-duanya ini fathah, maka seperti ini. Ya. Contoh lain as'ilatun. Ini jamaknya soal, jamaknya as'ilatun. Nah, gimana as'ilatun? Ya seperti ini. Karena diberharokat kasrah. Ini penulisan hamzah. Pakai waw kah, pakai kayak ya kah, atau pakai alif kah? Maka yang paling kuat adalah kasrah. Kalau hamzahnya pakai kasrah atau sebelumnya kasrah, maka seperti ini. Kalau waw, kalau dhammah ya, sebelumnya fathah masih kuatan waw, maka seperti ini. Kayak ini nih. Ini kan fathah nih, tapi sebelumnya dhammah, maka lebih kuat dhammah, maka waw. Yang cocok untuk dhammah kan waw, kasrah ya, fathah alif. Makanya tadi sa'ala itu salah, tapi sa'alanya seperti ini. Tapi ini Bukan nahu, ya ini imla, mata pelajaran yang lain. Imla. Sa'ala soal, sa'ala yas'alu soalan, soal. Saya ada soal. Soal itu pertanyaan. Itu masdar soal. Cukup ya. Yang 10 udah. Untung kalau udah khutbahin setelah. Untung kalau udah khutbah. Nah, ada bingung sorot nih apabila waktu yang sekira senggang tuh nah. Itu apa loh itu? Itu kan, nah dulu ini tentukan kayak nama-namanya. Antum tahu fi'il madi, fi'il mudhari, masdar tanpa harus melihat buku usul bagus sebagainya. Contoh dalam Al-Qur'an, antum menemukan kalimat maliki yaumiddin. Nah, malik itu apa? Namanya isim fa'il, malik fa'il, isim fa'il. Ya, itu harokat akhirnya bebas, itu tergantung nahwu dia. Yang penting malik sudah fa'il, maka isim fa'il. Terus apa lagi yuk? An'amta, itu belum sampai lagi kejauhan. Al-maghdub, ghairil maghdubi, al-maghdubi. Isim maf'ul, makanya yang dibenci, bukan orang yang dibenci. Al-maghdubi. Nah, isim itu aja antum sudah tahu, misalnya bisa mengetahui menebak hadis ini fi'il madhi ma'ruf, ini mudhari ini itu sudah bagus sudah bagilah. Nanti sama-sama kita mentasrif. Tasrifkan semuanya, nanti cara membikin fi'il amarnya kadang beda-beda. Kalau qatala yaqtulu uqtul. Tapi fataha yaftahu iftah. Nanti itu ada kaidahnya. Tidak semuanya sama. Cukup Sat? Ya, ada pertanyaan? Cukup ya. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.